Tan Malaka adalah seorang pemikir radikal dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Menulis Aksi Massa sebagai respon terhadap kegagalan pemberontakan komunis pada tahun 1926. Buku ini menjadi landasan ideologis bagi pergerakan anti-kolonial, menggabungkan nasionalisme dengan prinsip Marxis dan Leninis. Tan Malaka meski seorang komunis sering berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI karena perbedaan strategi yang akhirnya menyebabkan pengusirannya dari partai. Ditulis dalam suasana penindasan kolonial Belanda, Aksi Massa muncul ketika gerakan nasionalis mulai mencari bentuk. Pada era 1920-an, ditandai oleh kebangkitan organisasi rakyat seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, serta polarisasi antara strategi kooperasi dan radikal. Tan Malaka menolak kedua kutub ini, lalu menawarkan jalan ketiga, yakni aksi massa yang terorganisir. 4 inti pemikiran dalam buku ini yang saya rangkum adalah kritik terhadap reformisme dan spontanitas. Tan Malaka mengecam kaum reformis yang hanya bernegosiasi dengan penjajah, sekaligus menolak pemberontakan tak berencana, seperti pemberontakan tahun 1926 yang dianggapnya prematur. Aksi massa yang terorganisir, ia menekankan bahwa perlunya gerakan berbasis massa yang dipimpin oleh kelompok elit terdidik yang mengarahkan rakyat secara disiplin. Inspirasi Leninis ini bertujuan untuk menghindari kekacauan sekaligus memastikan revolusi berjalan secara sistematis. Sintesis nasionalisme dan Marxisme. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan politik harus dibarengi dengan keadilan sosial. Indonesia merdeka bukan hanya dari bebas dari Belanda, tetapi juga dari penindasan kelas kapitalis. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai senjata. Buku ini menyerukan pendidikan politik untuk membangun kesadaran kolektif, menjadikan masyarakat atau rakyat bukan hanya sekedar pengikut, tetapi juga pelaku dalam revolusi itu sendiri. Aksi massa dilarang Belanda karena dianggap membahayakan stabilitas kolonial. Meski ide Tan Malaka kurang diadopsi semasa hidupnya, terutama setelah konflik dengan Soekarno, karyanya menginspirasi gerakan bawah tanah dan intelektual muda. Pasca kemerdekaan, visinya tentang Indonesia sosialis dianggap terlalu radikal oleh pemerintahan baru, membuatnya tersingkir hingga akhir hayatnya. Karya Tan Malaka tetap relevan sebagai refleksi kekuatan gerakan akar rumput dan pentingnya organisasi. Dalam dunia yang masih menghadapi ketimpangan sosial dan penjajahan bentuk baru, aksi massa mengingatkan kita bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran kolektif dan strategi yang matang. Aksi massa bukan hanya sekedar dokumen sejarah, tetapi manifestasi tentang perlawanan yang terencana. Tan Malaka sang legenda yang mati dalam kesendirian, meninggalkan sebuah warisan. Revolusi bukanlah ledakan spontan, tetapi api yang dinyalakan oleh pendidikan, disiplin, dan persatuan rakyat. Untuk yang ingin memesan buku ini, klik keranjang yang sudah saya siapkan, sebab ilmu selalu berkaitan dengan buku. Sampai jumpa di meramu buku selanjutnya.